Saderengipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah kajian hadis Arba'in An-Nawawi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang luar biasa. Kesehatan dan kesempatan itu menjadi bagian yang Allah berikan dalam satu bagian, dan itu menjadi keberkahan insyaallah, karena keberkahan ilmu salah satu yang menguatkan adalah kekuatan jasad kita yang diberikan kesehatan, dan salah satu yang kemudian menguatkan kembali adalah kesempatan itu ada dalam diri kita semuanya. Bapak, ibu-ibu yang kami hormati, hari ini seperti layaknya mobil. Mobil yang kemudian salah satu bannya itu kemudian ini perlu perbaikan ataupun perlu penanganan. Sedangkan ban yang lain yang disiapkan itu bisa jadi tidak lebih tebal dari ban yang pertama. Biasanya yang disiapkan adalah ban yang lebih tipis. Tetapi Bapak Ibu yang kami hormati, kita berharap bahwa sekali lagi yang disampaikan oleh para ustadz kita, salah satu yang menguatkan keimanan kita adalah keistiqomahan kita dalam majelis-majelis ilmu. Majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika panjenengan kita semuanya adalah orang-orang yang kemudian berada di majelis ilmu, dan di situ Allah titipkan satu makhluk yang Allah ciptakan lainnya adalah malaikat, kemudian di samping-samping kita mencatat dan mendoakan di majelis ilmu itu kebaikan-kebaikan. Bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nanti juga akan diperdalam oleh Ustadz Masna pada kesempatan lain waktu, yaitu di hadis yang ke-8 ya. Ke-8 atau 7 Bapak? 8 ya. 8. Monggo bisa disimak di hadis ke-8 tentang kehormatan muslim, atau di dalam judul yang lain itu berkaitan dengan mengajak kepada kalimat syahadat. Hadis ke-8 Arba'in Nawawi, saya bacakan. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an aqutilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqal Islam
bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, hadis arba'in ke-8 ini dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku diperintahkan agar memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala." Bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, majelis hadis arba'in yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang penting yang perlu kita sampaikan di dalam hadis ini. Yang pertama, berkaitan disyariatkan jihad dan memerangi orang-orang yang belum masuk Islam. Akan tetapi ada pengecualian dalam hadis ini, yaitu mereka yang tidak mau masuk Islam. Kemudian mereka mau membayar jizyah. Jizyah ini Bapak Ibu semuanya adalah uang atau semacam upeti ya, kalau pajak yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW agar mereka dibiarkan tinggal di negeri Muslim. Kalau dulu Bapak Ibu semuanya dalam perjalanan hijrah di Madinah ya, ini diterapkannya di Madinah. Di situ setelah piagam Madinah itu dibuat, kemudian melingkupi seluruh yang ada di Madinah, Bapak Ibu. Jadi ada Yahudi di situ, ada selain Islam juga ada di situ. Tapi dinaungi dengan piagam Madinah sebagai penguat, termasuk yang di dalam selain Islam, kemudian bisa dalam satu lingkup yang kemudian itu menjadi kehidupan yang damai. Dalam salah satunya adalah di dalamnya ada jizyah. Seperti Allah sampaikan Bapak Ibu semuanya di dalam surat At-Taubah ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu yang disampaikan di dalam surat At-Taubah ayat 29. Hatta yuhdul jizyah an yadi wa hum shaghirun. Sampai mereka memberikan jizyah untuk tangan dan jiwa mereka dalam keadaan kerdil. Bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, satu hal yang penting yang perlu kita pahami bahwa ada hal yang ingin disampaikan, bahwa tidak semata-mata menunjukkan bahwa keislaman itu menunjukkan sesuatu yang bagi menganut hal yang lain atau selain Islam itu menjadi menakutkan. Tetapi dalam satu hal ini adalah bahwa Islam menaungi, Islam itu melindungi dalam hal tertentu, kemudian menjadikan sesuatu hal itu, termasuk di dalamnya sini adalah kaitannya dengan orang yang kemudian tidak masuk Islam, ada satu syarat yang kemudian tidak kemudian diperangi dengan satu hal yang kaitannya dengan jizyah tadi, uang yang diberikan
kepada penguasa waktu itu adalah salah satunya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW selaku penguasa di dalam wilayah Madinah. Bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang penting di dalam hadis arba'in ke-8 ini, yaitu tentang bagi orang lain adalah mungkin adalah suatu yang sederhana dan mudah. Dan ini diingatkan kita dalam hal kaitannya dengan syarat untuk masuk Islam. Nah, di Islam syarat masuk itu cukup bagi kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dengan dasar ini kemudian menjadi seorang itu menjadi bagian dia masuk Islam. Dan tentunya ini nanti ada pendalaman yang lebih jauh makna dari syahadat itu. Ada syahadat tauhid yang kemudian kita juga akan kuatkan dalam penjelasan selanjutnya Bapak Ibu. Tapi yang penting di dalam hadis ini adalah bukan hal yang kemudian menjadi bagi kita adalah sesuatu yang mensederhanakan. Tapi prinsipnya Bapak Ibu adalah ini memudahkan, tapi juga kemudian untuk melanjutkan hal kaitannya dengan seseorang masuk Islam dengan betul, maka harus kemudian memahami syarat yang penting yang menjadi dasar dari kalimat syahadat ini, yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai dalam hal ini adalah penjelasan kita tentang kaitannya dengan sesembahan. Nanti kaitannya dengan hal yang disembah oleh seseorang. Ada Tuhan, ada Allah, atau hal yang berkaitan dengan ilah, sesembahan-sembahan yang ada di dunia ini. Apakah itu harta, jabatan, kesenangan, yang itu kemudian masuk dalam salah satunya adalah ilah, sesembahan, menjadi hal sesuatu yang kemudian memalingkan yang seharusnya adalah Allah, sesembahan yang utama yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, ada hal yang perlu kita juga ingat di dalam intisari dari hadis ke-8 ini, yaitu jika kita sudah melakukan dua hal, yaitu mengucapkan kalimat syahadat, maka kita dituntut untuk melengkapinya dengan dasar iman. Nah, dasar imannya ini apa? Nah, kemarin di dalam penjelasan di hari sebelumnya yang sudah dibahas oleh Ustadz Sarwanto, ya ini berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Dasar yang sudah, yaitu tentang sholat. Di situ dijelaskan kaitannya dengan hal-hal yang kemudian menguatkan sholat itu dengan wudhu, dengan yang lain. Nah, dalam hal ini, di dalam hadis ke-8 ini, kaitannya iman yang mendasari itu adalah kaitannya dengan sholat dan zakat. Bapak, ibu-ibu yang kami hormati, begitu hal yang mendasar ini menjadi bagian yang selalu diingatkan, selalu menjadi penguat dalam hal seorang muslim, karena salah satunya adalah sebagai tiang. Maka bukan mengerjakan saja, tapi pada hakikatnya adalah menegakkan sholat. Maka bukan hanya kehadiran, akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana di dalam diri seseorang, kekuatan kita untuk kemudian menghadirkan yang terbaik
untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang kemudian Bapak Ibu semuanya dalam hal ini pilihan. Misalnya kaitannya dengan penyempurnaan wudu, maka pilihan kita adalah memahami ilmu itu dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Ada yang dulu kita ingat hanya sampai di siku, tapi ada penyempurnaannya boleh sampai di atas siku. Maka itu pilihan, ada penyempurnaan. Dalam hal ini menguatkan dan menegakkan. Ada yang sampai pada sisi mata kaki, tapi ada yang kemudian harus menguatkan dan menegakkannya. Boleh kemudian sampai di atas mata kaki sampai. Nah, itu adalah hal-hal yang kemudian bagi seorang muslim pada titik tertentu, pada bagian tertentu, ini yang diperbolehkan untuk kemudian menegakkan, menambahkan. Yang kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan yang sudah dicontohkan. Tetapi kalau menambahkan yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak dicontohkan dalam ibadah, itu ya juga kemudian tidak diperbolehkan. Bapak, ibu-ibu yang kami hormati, termasuk hal-hal yang kemudian menguatkan dalam kita sholat untuk mendahului. Dalam hal ini menguatkan dalam kekhusyukan kita. Salah satunya adalah tadi menyempurnakan sholat. Kemudian mensegerakan kehadiran kita di dalam sholat, tepat di awal waktu dan lain-lain. Bapak, ibu-ibu yang kami hormati, yang kedua adalah berkaitan dengan zakat. Ini hal yang menjadi kewajiban, dan ini yang kemudian juga kemudian harus diusahakan berdasarkan, sekali lagi, adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menjadi seorang muslim yang mampu, dimampukan, dan mampu dan dimampukan. Dalam hal ini berkaitan dengan satu hal yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Sekali lagi, bukan kita memilih untuk menjadi orang yang kemudian mendapatkan, akan tetapi kita selalu ingin dan kita berdoa agar Allah mampukan dan dimampukan dalam hal melaksanakan hal-hal yang wajib, dan ini memberikan kemanfaatan bagi orang yang lebih, bagi orang lain dalam hal penerapan yang diberikan sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan bersama umat muslim di sekitar kita. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya berkaitan dengan saling terikatnya antara dua syahadat, yaitu syahadat la ilaha illallah, yang kemudian ini harus diiringi dengan syahadat Muhammadur Rasulullah. Tidak boleh satu atau dipisah, milih gitu. Jadi ini satu paket Bapak Ibu. Maka nanti dalam hal amal ini juga tidak kemudian menjadi sempurna kalau seseorang meninggalkan hal-hal yang sudah diteladankan oleh Rasulullah. Ingkar terhadap apa yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah. Saya memegangnya hanya kemudian dari penjelasan-penjelasan atau dari Al-Quran. Akan tetapi sebenarnya itu menjadi satu bagian yang kemudian ada hubungannya berkaitan dengan ini, syahadat yang 1 dan 2. Syahadat la ilaha illallah nyambung kemudian dengan Muhammadur Rasulullah. Amal-amal yang seharusnya kemudian menjadi satu bagian yang Allah sampaikan kepada Rasulullah, dan ini menjadi hal sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah menjadi teladan buat kita semuanya. Begitu Bapak Ibu berkaitan dengan dua kalimat
syahadat. Kemudian barang siapa Bapak Ibu, barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian menegakkan sholat, dan kemudian menunaikan zakat, maka berarti dia telah dianggap sebagai muslim, dianggap darah dan hartanya itu aman. Adapun urusan kebenaran iman ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang akan menghisab mereka di akhirat. Kalau kita ingat kisah ada di dalam peperangan yang kemudian sudah di ujung pedang, kemudian dia menyampaikan itu dan dicabut, diangkatlah itu pedang. Itu menjadi satu hal, walaupun Bapak Ibu Ustaz dan Bapak Ibu semuanya, setelah itu ataupun dalam kehidupan yang lain itu menjadi sesuatu yang berbeda, tapi pada prinsipnya ketika seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia seorang muslim. Dia menunaikan sholat, menunaikan zakat, maka dia dianggap sebagai seorang muslim. Terus pertanyaannya mungkin tentang tegaknya sholat, tentang dia menunaikan zakat ini kan di dalam kehidupan bermasyarakat. Ini tadi di dalam hal yang terakhir ini menjadi bahwa urusan kebenaran imannya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang akan menghisab mereka-mereka itu, mengukur keimanan itu, kebaikan dan kebenaran di dalam diri seseorang itu akan yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim tentunya tidak dibenarkan kemudian memberikan penghakiman yang melebihi sesuatu yang kemudian Allah tetapkan. Kemudian Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan penetapan hisab di hari kiamat. Jadi setiap muslim ini harus mengimani secara purna ya Bapak Ibu, secara utuh, bahwa dunia itu menjadi satu perantara dalam kehidupan yang lebih jauh. Jadi tidak berhenti pada kehidupan di dunia ini. Segala sesuatunya akan Allah timbang, Allah catat, dan kemudian diberikan kebaikan-kebaikan itu menjadi amal-amal yang akan diperhitungkan. Kalau di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8 ini sudah disampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun atau keburukan, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini tentu sebagai seorang atau seorang muslim atau yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan waktu yang Allah berikan.
Kadangkala kebaikan itu bisa muncul pada titik umur tertentu dan orang lupa, kemudian ingat kembali, atau mungkin Allah berikan jalan kehidupan yang berbeda. Seseorang di awalnya buruk, tapi di akhir-akhir kehidupannya Allah berikan hidayah dan berubah begitu luar biasa. Ataupun Allah pilih yang lain, ada waktunya naik, ada waktunya turun, bahkan pada waktunya turun itu juga kemudian tidak diangkat kembali turunnya keimanan itu. Nah, inilah orang yang paling rugi. Tentunya kita harus kemudian mengingat pada diri kita dan memastikan dalam diri kita ini menjadi bagian yang Bapak Ibu semuanya, keyakinan ini menjadi dasar untuk kemudian kita memberikan kebaikan amal dalam setiap langkah kehidupan kita. Boten nanggung ora separuh-separuh dalam beramal kalau kita meyakini bahwa kehidupan ini tidak berhenti di dalam kehidupan dunia. Wah, ini catatan yang lain yang nanti akan tersambung pada kehidupan yang lain. Kalau dulu kita sudah sampaikan, orang hidup kemudian butuh sangu untuk kemudian berjalan lebih jauh dalam kehidupan selanjutnya. Jadi ini yang kemudian juga menjadi pengingat ketika kita tadi memahami di dalam hadis Arba'in ke-8. Salah satunya kita diingatkan tentang hisab di hari kiamat. Setiap muslim harus mengimani bahwa kehidupan dunia ini tidak berhenti di dunia ini, akan tetapi selalu akan kemudian kita diingatkan pada kehidupan yang lebih panjang, dan itu akan dihitung amal kebaikannya di kemudian hari. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, ada kaitannya dengan tentang kedudukan sholat dan zakat. Tadi sudah kita ingat bahwa keduanya ini adalah ibadah yang paling penting. Paling penting di dalam kehidupan sebagai seorang muslim. Akan tetapi dua hal ini juga kemudian mengiringi kaitannya dengan syahadat sebagai dasar tadi untuk seseorang masuk di dalam keislaman. Dua hal yang menjadi dasar itu adalah kunci bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, zakat ini menjadi kunci dalam diri seorang muslim dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan, kepatuhan, ketaatan bahkan menjadi satu bagian yang utuh jika seseorang ini akan membuktikan dirinya sebagai seorang muslim yang baik. Salah satunya dari setelah syahadat ini ada iringannya, yaitu berkaitan dengan sholat dan zakat. Maka tadi kita dipertegas Bapak Ibu semuanya, betul-betul kita bermohon untuk kemudian dimudahkan di dalam sholat kita, termasuk dalam ibadah-ibadah yang lain. Bahkan di dalam doa-doa kita yang biasa kita baca, Allahumma a'ni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah kekuatan ya buat kita semua untuk ingat kepadamu, bersyukur dan beribadah dengan baik. Tiga hal yang menyatu buat
kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu tidak mudah. Terbukti kalau kita sholat sudah dibahas berapa kesempatan kita untuk kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berusaha, kita berproses dengan hal itu. Umur juga akan menentukan. Semakin masalahnya banyak, bukan semakin mudah kita untuk mengingat kepada Allah. Dan itu menjadi bagian dari senjata salah satunya makhluk yang sudah minta ditunda dengan cara mencari golongannya, itu setan itu. Salah satunya adalah memalingkan diri-diri ini agar tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh sarana kita untuk kemudian berdoa kepada Allah. 3 hal ini. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mohon untuk menjadi kita diberikan kekuatan. Syukur itu juga tidak mudah. Tapi kita selalu berusaha, apapun yang Allah berikan ini menjadi satu hal yang kemudian kita bisa syukuri atas nikmat yang Allah berikan. Karena ini akan membuka amalan-amalan baik di dalam setiap hari kita. Seseorang yang kemudian dia selalu bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah, akan membuka nikmat-nikmat yang lain. Dan beribadah dengan baik itu juga bukanlah mudah. Tetapi bagi seorang muslim tentunya ini menjadi bagian yang berproses, dan ketika sudah berproses dan ini menjadi pembiasaan, sekali lagi pembiasaan itu akan meningkatkan amal-amal kebaikan kita yang kita miliki, menjadi salah satu jalan kesempurnaan dari pemahaman kita, dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, ada ini yang kemudian mengingatkan, barang siapa yang tidak menunaikan sholat atau zakat. Sebenarnya ini ada bagian kekuasaan yang kalau di dalam pemerintahan ini punya hak. Di dalam pemerintahan Islam itu boleh memaksa untuk melakukan keduanya. Dan jika mereka tidak mau melakukan keduanya, sementara mereka memiliki kekuatan, maka boleh bagi pemerintah, terutama pemerintah Islam, itu untuk kemudian memerangi. Kaitannya dengan 2 hal yang mendasar, yaitu berkaitan dengan sholat dan zakat. Nah, terus kemudian pertanyaannya, kalau di negara-negara yang kita ya, nah ini yang beda gitu ya, ini belum diterapkan. Tapi bagi kita sebagai seorang muslim, ini selalu mengingatkan 2 hal yang dasar, bahwa sholat dan zakat harus kemudian ditunaikan dan ditegakkan. Selalu kita ingatkan, dan diri kita selalu berusaha untuk kemudian menegakkan itu. Kalau di negara demokrasi kan bukan zakat, namanya pajak gitu. Beda lagi ya, beda lagi. Zakat kita yang menunaikan. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir dalam pembahasan ini adalah kaitannya dengan makna hak Islam. Jika seandainya ada seorang muslim yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi, menegakkan sholat dan menunaikan zakat, kemudian dia melakukan tindakan yang buruk atau tindakan yang berdosa di dalam Islam, misalnya berkaitan dengan zina, berkaitan dengan murtad gitu ya, berkaitan dengan perkara-perkara yang ini tidak boleh dilakukan di dalam hal-hal yang sudah disyaratkan di dalam Islam, maka itu ada hukum yang kemudian menegakkan.
Tapi sekali lagi, ketika ini belum ditegakkan atau belum menjadi bagian prinsip yang sudah diajarkan di dalam kenegaraan, maka penunaian tugas-tugas ini sebagai kita, sebagai seorang muslim, sebagai saudara, sebagai teman sahabat seorang muslim, maka ini yang kemudian harus disampaikan betul-betul berkaitan dengan dasar, berkaitan dengan hal yang penting di dalam hak keislaman seseorang. Dan tentunya hal-hal yang berkaitan dengan penuntasan hukum ini juga berbeda ketika suatu negara belum melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan hukum yang tadi kita sebutkan. Begitu Bapak Ibu yang kami hormati, kaitannya dengan hadis ke-8, kehormatan muslim, semoga nanti menjadi bagian yang selalu penting bagi kita, yang perlu untuk mengingatkan pada diri kita, mengingatkan ke saudara-saudara kita, keluarga kita dalam hal ini berkaitan dengan hukum-hukum yang penting buat kehormatan seorang muslim. Begitu Bapak Ibu, mungkin nanti bisa kita kuatkan pada pertemuan selanjutnya bersama Ustadz Masna ataupun dalam pembahasan kajian selanjutnya. Dari saya cukup. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.